Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalau kalian masih diberikan kesehatan, bahkan kekuatan ya. Ya, pada saat ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada saat ini? Ya, puji Tuhan. Ibu sangat senang pada saat ini kalian bisa hadir semuanya ya. Ya. Anak-anak, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau sudah menyertai kami sehingga pada saat ini kami akan belajar. Kiranya Engkau akan memberikan kami pengertian, hikmat, akal budi, sehingga kami mampu mengelola setiap pelajaran ini dan kami mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi kami pada saat ini Tuhan. Berkati pembelajaran kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, pada saat ini anak-anak, kita akan belajar satu materi dengan tema yaitu tanggung jawabku terhadap keluarga. Adapun perikop Alkitab yang mendukung pembelajaran kita pada saat ini terambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat 81 hingga ayatnya yang ke-52. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Dan Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini dengan menggunakan metode ceramah bervariasi, siswa-siswi diharapkan dapat yang pertama memaknai arti kehadiran anak di dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, memahami peran orang tua dan tanggung jawab orang tua di dalam keluarga. Yang ketiga, menghayati tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua. Dan yang terakhir adalah membuat komitmen untuk senantiasa menghormati atau menghargai orang tua. Ya, saat ini aku akan bertanya. Dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Ya, coba Agnes. Ya, baik sekali. Siapa lagi yang ingat? Yoga. Oke. Baik sekali ya. Terima kasih ya buat kalian sudah bisa mengingat pelajaran yang sudah lewat. Ya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana peran keluarga, peran sekolah, bahkan gereja, bahkan lembaga masyarakat yang ada di lingkungan kita, di mana itu semua aturan-aturan yang ada itu dapat membangun karakter yang positif bagi kehidupan anak-anak, bahkan kalian sendiri sebagai remaja Kristen ya. Tentunya di dalam aturan-aturan ada itu sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pembelajaran kita saat ini tentang bagaimana tanggung jawab kita terhadap orang tua kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya anak-anak, saat ini Ibu akan bertanya, menurut kalian apa sih arti kehadiran anak di dalam keluarga? Ya Fitri, bagaimana? Baik sekali, Anugrah. Gerard, bagaimana Gerard? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik sekali. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iin, bagaimana? Terima kasih. Marta. Ya, terima kasih buat jawaban kalian. Ya, memang benar. Di dalam pernikahan, anak itu merupakan tanda cinta kasih antara suami istri. Anak juga merupakan anugerah yang terindah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga seperti yang dibilang oleh Fitri tadi.
Dan kalian sadar atau tidak sadar bahwa di dalam setiap kehidupan keluarga itu, bahkan orang tua selalu mendoakan kalian. Justru sebaliknya, ketika orang tua sudah mendoakan kita, kita juga harus mendoakan orang tua kita. Ya, anak menjadi sosok yang sangat didambakan oleh setiap kehidupan keluarga atau suami istri. Dan di dalam Trinitas, segitiga cinta yang ada di dalam keluarga itu melambang, ada artinya atau ada lambangnya. Mengapa sih harus Trinitas segitiga cinta? Mungkin ada yang bisa jawab. Kenapa? Ya, Agnes bagaimana? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Siapa lagi? Mungkin yang masih ada. Yoga. Ya, bagaimana yoga? Ya, baik sekali. Marvel. Ya, terima kasih. Ya, artinya bahwa adanya relasi Trinitas segitiga cinta berarti adanya relasi atau hubungan antara ayah, ibu, dan anak, dan itu didasarkan oleh cinta yang tulus atau kasih yang sangat tulus. Orang tua melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka sejak kalian itu masih di dalam kandungan. Jadi orang tua sudah memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Menurut kalian, tanggung jawab orang tua seperti apa di dalam kehidupan kalian sehari-hari yang sudah kalian rasakan? Coba masing-masing. Fitri bagaimana? Ya, mengasihi. Ada yang lain lagi? Gera? Menasihati. Ada mungkin lagi yang lain. Apa sudah tanggung jawab orang tua terhadap kalian? Ya, memberikan pendidikan. Menyekolahkan. Ya, masih ada lagi? Ya, baik sekali. Itu semua adalah tanggung jawab yang sudah orang tua berikan kepada kalian. Jadi orang tua melakukan hal itu membutuhkan suatu apa? Suatu kesabaran, kerja keras, dan penuh tanggung jawab. Tentunya yang tulus dari dalam hati orang tua yang mereka harus penuhi di dalam setiap kehidupan keluarga anak-anak. Walaupun keluarga Kristen tidak memiliki anak, bukan berarti mereka itu tidak mendapat berkat atau mereka dikutuk. Ya, bagaimana? Kan? Tidak mungkin. Sebab Yesus Kristus dan Rasul Paulus juga tidak berkeluarga atau tidak menikah. Tetapi kehidupan mereka berikan untuk pelayanan. Memberikan diri mereka, kehidupan mereka untuk melayani sesama. Dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, hidup tanpa pasangan dan tidak memiliki anak secara Kristiani bisa menjadikan hidup lebih indah. Keberkatan di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ingat, tanggung jawab di dalam keluarga bukan saja hanya berasal dari orang tua kalian saja, tetapi juga kalian sebagai anak juga harus memiliki tanggung jawab orang tua. Yang harus kita lakukan dengan apa? Penuh cinta kasih atau dengan penuh ketulusan. Ya, apa kira-kira yang menjadi tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua? Kira-kira apa? Agnes, bagaimana? Ya, terima kasih. Fitri. Ya, baik sekali. Itulah apa tanggung jawab? Kira bagaimana tanggung jawabmu terhadap orang tua pada saat ini? Ya, membantu orang tua. Yoga, bagaimana yoga? Tanggung jawabmu sebagai anak terhadap orang tua? Ya, terima kasih. Argina. Ya, terima kasih. Sangat baik jawaban kalian.
Itulah tanggung jawab yang sudah kalian lakukan di dalam setiap kehidupan keluarga kalian, di dalam setiap kehidupan kalian sehari-hari. Mari kita saksikan sebuah kisah tentang ayah, anak, dan burung pipit. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Ya, kalian sudah menyaksikan bagaimana video tersebut ya. Sekarang ibu bertanya, bagaimana sikap sang anak terhadap ayahnya di dalam video tersebut? Marfar, baik sekali jawabannya. Agus, iya, baik sekali. Arvina, baik sekali. Yoga, bagaimana Yoga? Iya. Fitri. Terima kasih. Iin. Iya, terima kasih. Bira, bagaimana menurut Bira? Iya, terima kasih. Yaitu ya, anaknya tidak sabar, tetapi pada akhirnya dia mengerti. Ya, pesan apa yang kalian dapat dari video yang sudah kalian tonton tadi? Ya, Dira? Oke, baik sekali jawabannya. Yoga, bagaimana dengan Yoga?
Setelah melihat usaha apa yang bisa diambil, menghargai orang tua, ya. Agnes, bagaimana Agnes? Menghormati orang tua. Yang lain, mungkin masih ada lagi. Marvel, ya Marvel, bagaimana? Baik sekali untuk jawaban kalian. Terima kasih ya. Dan sekarang Ibu akan bertanya lagi. Apa yang kalian mau lakukan mulai dari saat ini terhadap orang tua kalian? Apa yang kalian mau lakukan? Argina? Ya, terima kasih. Mau membantu orang tua. Yoga, bagaimana dengan yoga? Oke, baik sekali. Fitri? Gira? Baik sekali. Marta? Ya, baik sekali. Ya, sikap hormat kepada orang tua itu harus kita lakukan ya. Kita sudah melihat film tersebut. Jadi intinya adalah sikap hormat kepada orang tua harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Di sepanjang kehidupan mereka, kita harus melakukan hal yang terbaik. Mengasihi mereka. Karena apa? Kenapa kita perlu menghargai orang tua? Kenapa sih kita perlu mengasihi orang tua? Bahkan menghormati orang tua? Karena di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru selalu ditekankan untuk mengikuti perintah yang sudah Allah lakukannya, itu menghargai dan menghormati orang tua. Kita bisa melihat hubungan orang tua dan anak yang begitu ideal di dalam kehidupan, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita contohi di dalam Lukas pasalnya yang ke-2 ayat 41 hingga yang ke-52, yaitu tentang kehidupan Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus itu sangat taat kepada kedua orang tuanya. Apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, dia selalu mengikuti dengan tulus hati. Dia tidak membangkang, dia tidak membantah, tetapi dia melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Ya, tetapi pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kalian dalam kehidupan sehari-hari dengan orang tua? Ada yang bisa menjawab? Ya, Peter bilang kadang dia tidak taat. Ada lagi, Marvel membantah. Nah, Marvel bilang dia membantah, kadang membantah. Agnes pernah berkata-kata kasar terhadap orang tua. Ya, terima kasih jawaban kalian yang sangat baik sekali. Ya, yang terjadi di dalam kehidupan saat ini, yang banyak terjadi di dalam kehidupan, banyak anak-anak yang membangkang terhadap orang tua. Mereka selalu menganggap bahwa orang tua itu hanya mau menasihati, menyuruh. Bahkan mereka menganggap orang tua itu tidak tahu apa-apa dalam kehidupan. Bahkan orang tua suka melarang. Sehingga anak-anak masa kini kadang membuat tembok antara dia dan orang tua. Bagaimana dalam kehidupan kalian? Pasti seperti itu kan? Ketika kalian dilarang, kalian tetap melakukan. Kalian tidak mau lagi menutup diri terhadap orang tua. Benar, bukan? Ya, benar. Kenapa? Karena kalian sebagai anak remaja ini merasa bebas, mempunyai pandangan sendiri tentang kehidupan kalian. Itu yang kadang sering terjadi. Bahkan anak remaja atau kalian tidak mau dinasihati terlalu banyak atau dibatasi oleh orang tua. Benar atau tidak? Ya. Marvel bilang benar. Itu yang terjadi. Jadi ingin bebas. Tidak mau dinasihati. Tidak mau diberi tahu. Jadi kalian perlu tahu
perkembangan yang terjadi dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian. Itu ada perkembangan. Ada 4 perkembangan. Dan ketika kalian mengetahui perkembangan ini, kalian bisa menghindari yang namanya konflik terhadap orang tua. Jadi konflik itu tidak seharusnya harus terjadi. Ya, yang pertama, aspek yang pertama adalah kognitif. Perkembangan kognitif. Menurut kalian perkembangan kognitif itu seperti apa? Ya, berpikir luas. Apalagi memiliki wawasan. Agnes? Memiliki wawasan yang, ya, terima kasih, yang luas ya. Siapa lagi tahu apa perkembangan kognitif? Ya, pola pikir. Terima kasih juga. Ya, terima kasih untuk semua jawaban kalian ya. Jadi perkembangan kognitif ini adalah saat ini kalau remaja memasuki tahap kematangan. Jadi perkembangan kognitif mereka itu memasuki tahap perkembangan kematangan. Kalian punya perkembangan saat ini ya. Jadi kalian sudah mampu, para remaja itu sudah mampu berpikir jauh lebih ke dunia nyata. Bahkan anak remaja memiliki ide-ide yang baru yang mereka ciptakan, motivasi yang baru yang bisa mereka ciptakan untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain. Apa bisa memecahkan masalah yang ada? Ya, ketika menghadapi masalah bisa menyelesaikan. Ya, dapat melakukan imajinasi berhayal ya dengan yang ideal. Bahkan berpikir secara abstrak. Jadi itu perkembangan kognitif yang dialami oleh para remaja saat ini. Yang kedua adalah perkembangan etika. Menurut kalian perkembangan etika itu seperti apa? Kalau dilihat dari kata etika, yaitu apa? Ya, ada mengatakan moral. Sikap ada. Ya, terima kasih buat Fitri bilang sikap. Ya, Argina bilang tingkah laku ya, terima kasih. Argina sangat baik. Mungkin masih ada lagi yang ingin menyampaikan. Perkembangan etika itu seperti apa? Oke, baik sekali ya. Jadi, perkembangan etika ini penekanan pada siapa yang memegang kekuasaan atau kuasa pada saat itu ya. Jadi, para remaja ingin dihargai, bahkan dihormati. Kalian ini mau sekali dihargai dan dihormati. Kalau kalian ada yang tidak hargai, pasti kalian akan marah. Itu ya, benar, tidak? Ya, itu yang sering terjadi. Ya, menegakkan hukum dan disiplin. Jadi kalian sudah bisa menegakkan aturan-aturan yang ada. Kalian sudah mulai mengikuti aturan yang ada. Bahkan kalian sudah mulai mendisiplinkan diri. Melakukan kewajiban. Kalian sudah mulai melakukan kewajiban. Sekarang kalian jadi siswa, berarti kewajiban kalian apa? Ya, belajar. Kalau di rumah kewajiban kalian sebagai apa? Sebagai anak, apa kewajibannya? Ya, bantu orang tua. Apalagi menghormati orang tua ya. Itu. Jadi mulai. Dan kalian juga sudah mulai menghormati orang-orang yang ada di sekitar kalian. Itu untuk perkembangan etika ya. Dan yang ketiga, perkembangan yang kalian miliki adalah perkembangan ego. Coba menurut kalian ego itu seperti apa? Perkembangan ego. Argina. Baik sekali. Marcel. Ya, terima kasih. Yoga. Menurut yoga apa? Perkembangan ego. Ya, baik sekali. Kalau Agnes? Ya, baik sekali. Fitri? Ya, baik sekali. Ya, jadi perkembangan ego ini, para remaja itu ingin memiliki yang namanya identitas pribadi. Belajar, memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok, entah itu negatif maupun
kelompok yang positif ya. Ya, biasanya di dalam setiap kelompok remaja itu kadang ada geng, tetapi mereka melakukan hal yang buruk, membuli teman di sekolah dan sebagainya ya. Jadi kita harus perlu yang positif, jangan yang hal yang negatif. Ya, remaja sudah mulai mengevaluasi identitas yang dianggap kuno, mereka hilangkan. Makanya ketika orang tua memberitahu, kadang kalian bilang, itu sudah kuno. Tetapi pada kenyataan sebenarnya nasihat itu sangat baik ya. Ya, jadi identitas yang dimiliki oleh setiap para remaja itu ada 3 konsep: seksual, pekerjaan, dan sosial. Itu yang ada di dalam setiap kehidupan para remaja. Sehingga remaja seringkali mengalami konflik identitas antara siapa dirinya yang sebenarnya dan keinginannya menjadi pribadi yang ideal. Itu kadang-kadang menjadi bertolak belakang. Itu menjadi konflik di dalam setiap diri remaja. Dan yang terakhir, perkembangan yang terakhir adalah perkembangan iman. Ya, menurut kalian perkembangan iman itu seperti apa? Fitri. Ya, terima kasih untuk jawabannya, sangat baik. Argina? Baik sekali. Iin? Ya, terima kasih. Gera? Oke. Baik sekali. Jadi perkembangan iman itu sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi anak remaja saat ini sudah mulai tahu bahwa dia dapat menjalin hubungannya dengan Tuhan. Rajin ke gereja, contohnya ya, rajin ke gereja. Apalagi contohnya? Iya, berdoa. Apalagi? Iya, membaca firman Tuhan. Terima kasih buat jawabannya, baik sekali. Jadi itu, bagi remaja Allah adalah yang paling berperan di dalam kehidupan mereka. Mereka kadang berdoa kepada Tuhan, jadi mereka merasa bahwa Tuhan itu sangat berperan di dalam kehidupan mereka. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mereka menjadikan Tuhan atau Allah itu sahabat mereka dengan dan menjadikan Yesus itu atau Allah itu sebagai sahabat mereka. Contohnya seperti apa? Ya, baik sekali. Gera, tempat curhat ketika mengalami masalah. Jadi dia berdoa. Gera selalu menjadikan Tuhan sebagai sahabat untuk tempat curhat. Dan terakhir itu remaja juga memiliki komitmen terhadap Allah. Jadi mereka memiliki komitmen. Kalian pasti memiliki komitmen terhadap Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian. Jadi dari perkembangan ini adalah seorang remaja kalian memang bisa menganalisis suatu masalah. Tetapi kalian belum bisa memperhitungkan apa sih dampaknya, apa sih konsekuensinya yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Makanya oleh karena itu pemikiran kalian itu perlu diimbangi dengan pikiran dari orang tua. Kalian membutuhkan orang tua di dalam kehidupan kalian, nasihat dari orang tua, masukan dari orang tua. Ya, sehingga kalau kalian sudah mengetahui keempat perkembangan ini, pasti konflik itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kalian bersama dengan orang tua. Ya, taat kepada perintah Tuhan. Hal yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu taat kepada perintah Tuhan. Atau sama saja menghormati orang tua. Itu kita bisa melihatnya di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Itu menyatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu
di tanah yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Ya. Coba, menurut kalian hormat itu seperti apa sih? Hormat kepada orang tua itu seperti apa sih? Ya, ingin apa ingin? Ya, mengasihi orang tua menurut Iin. Geren bagaimana? Ya, menjaga orang tua. Marvel, membantu orang tua. Selain itu, menghormati orang tua itu apa? Hormat terhadap orang tua. Oke, terima kasih jawabannya. Sangat baik. Baik. Jadi, yang pertama, hormat itu adalah bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Jadi, kita harus bersikap santun terhadap orang tua. Karena di dalam hukum Taurat, Allah atau Tuhan menginginkan untuk setiap umatnya menghormati orang tuanya. Seperti tadi ya, masuk dalam hukum Taurat, kita harus menghormati orang tua. Bukan cuma kita, tetapi pada saat itu bangsa Israel juga harus taat kepada orang tua. Ketika mereka tidak taat kepada orang tua, hukumannya adalah mati pada saat itu. Seperti di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-9, apabila seorang anak mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya dan ibunya, maka darahnya tertimpa pada dirinya sendiri. Jadi saat itu, ketika kita tidak menghormati orang tua, hukuman kita adalah mati. Hal yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Ya, menurut kalian, bertanggung jawab dan memelihara kelangsungan hidup orang tua menurut kalian itu seperti apa? Yang heran, menjaga orang tua sampai tua. Ada lagi. Menurut Argina, membiayai orang tua. Apa lagi? Ya juga? Oke, baik sekali. Terima kasih buat jawaban kalian, sangat baik. Jadi, bertanggung jawab terhadap orang tua, memelihara kelangsungan hidup orang tua itu sangat penting di dalam setiap kehidupan kita ya. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi pada saat itu yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan dari orang tua. Jadi Yesus Kristus tidak ingin kita mengabaikan orang tua kita dalam masa-masa tuanya. Sekarang banyak orang tua ditaruh di tempat jompo. Ibu secara pribadi punya pengalaman melayani di panti jompo Theodora waktu ibu kuliah lalu. Sangat menyedihkan karena mereka memiliki banyak uang, mereka harus menaruh orang tua mereka di panti jompo karena mereka malas mengurus orang tua, capek karena alasan sibuk dan sebagainya. Tetapi kita sebagai anak saat ini, marilah kita berbakti, memelihara orang tua kita, menjaga orang tua kita. Walaupun mereka sudah tua, walaupun mereka kadang rewel ya. Hormat yang ketiga, menurut firman Tuhan, yaitu menghargai dan mengetahui kewajiban orang tua. Ya, kalian sudah bilang tadi kewajiban orang tua. Kalian sudah sebutkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kewajiban orang tua dari masa di dalam kandungan kalian sampai kalian lahir sehingga sampai besar sekalipun sampai saat ini orang tua masih memberikan tanggung jawab. Jadi kita perlu apa? Ya, benar sekali buat Agnes. Kita harus mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Allah untuk mendidik kita. Apalagi, ya, memahami aspirasi orang tua. Apalagi
menurut kalian menghargai orang tua dan mengetahui kewajiban orang tua? Ya, artinya apa? Melihat motivasi yang sudah orang tua berikan kepada kalian itu, dan larangan yang sudah orang tua berikan kepada kalian itu semuanya untuk kebaikan kalian. Ya, memaklumi kelemahan mereka. Ya, mereka sebagai orang tua pasti memiliki kelemahan. Jadi kita perlu menghargai mereka, ya. Lagi mungkin masih ada yang ingin menambahkan bagaimana menghargai dan mengetahui kewajiban orang tua? Ya, menghargai usaha orang tua untuk mengantarkan anak ke gerbang kedewasaan. Sampai orang tua melepaskan anaknya untuk berjalan sendiri. Jadi ketika kalian sudah menikah, orang tua melepas kalian. Kalian sudah bisa menentukan jalan hidup kalian. Tapi bukan berarti orang tua lepas tangan ketika kalian datang ke orang tua untuk bertanya tentang masalah, mereka pasti akan menjawab, tapi mereka sudah tidak ikut campur di dalam kehidupan keluarga kalian. Ketika ada masalah, orang tua tidak langsung masuk ke dalam permasalahan kalian, tetapi mereka akan tetap terus mendoakan. Bahkan ketika kalian meminta saran atau nasihat, mereka pasti akan memberikan nasihatnya. Ya, sikap hormat dan pengertian terhadap orang tua harus didasari oleh cinta kasih yang tulus dari Kristus dan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Saat ini Ibu memberikan kepada kalian untuk menuliskan sebuah komitmen di sebuah kertas. Kalian menuliskan sebuah komitmen kepada diri sendiri untuk bagaimana menghormati orang tua atau menghargai orang tua yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalian tulis di sebuah kertas dan Ibu harap kalian bisa tempelkan di mana saja, mungkin di dalam kamar kalian, di meja, atau di lemari, atau di samping tempat tidur kalian, sehingga ketika kalian bisa melihatnya setiap hari. Kalian bisa melihatnya setiap hari dan semakin agar komitmen yang kalian buat itu semakin kalian maknai di dalam kehidupan kalian dan kalian lakukan. Ibu harap kalian bisa menuliskan komitmen itu, dan namanya komitmen sama dengan janji. Berarti ketika kalian menulis janji itu berarti kalian juga harus melakukan itu terhadap orang tua kalian. Ya, anak-anak, pada saat ini kita sudah selesai dalam pembelajaran kita, dan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi itu, yang pertama, anak adalah anugerah yang terindah di dalam setiap kehidupan keluarga. Yang kedua adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya yang diberikan Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak. Dan yang ketiga, anak-anak atau remaja juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan berlimpah di dalam kehidupan anak-anak. Jadi kalian harus ingat ya, kalian juga punya tanggung jawab, pasti Tuhan akan memberikan berkat kepada kalian. Ya, itulah pembelajaran kita, materi kita saat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang berkata dalam kerjaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan tentang bagaimana kami sebagai anak-anak harus bertanggung jawab terhadap orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami Tuhan telah melakukan kesalahan terhadap orang tua kami. Kami bersikap kasar, bersikap tidak sopan Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Dan pada saat ini kami memiliki komitmen, bahkan janji kami Tuhan, bahwa kami akan mengasihi orang tua kami Tuhan. Sampai Engkau memanggil mereka Tuhan, kami tetap akan mengasihi mereka, bahkan kami memelihara kehidupan mereka.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong, memberkati untuk pelajaran selanjutnya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak untuk kehadirannya pada saat ini. Sampai kita bertemu lagi pada pembelajaran kita minggu yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.